Shalom sahabat semua. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa yaitu Yesus Kristus melimpah atas kita semua. Haleluya. Pernah nggak sih kepikiran, kok ada ya gereja yang malah jadi kayak perusahaan? Jual ini itu, fokusnya duit melulu, sampai ajaran Kristennya sendiri kayak nomor 2. Padahal kalau kita ngomongin ajaran Kristen yang sejati, harusnya kan isinya tentang kasih, pelayanan, pengorbanan, dan fokus sama spiritualitas. Ini malah kebalikannya kayaknya. Mari kita balik sebentar ke akar ajaran Kristen. Kalau kita buka Alkitab, dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, fokusnya itu jelas. Hubungan kita sama Tuhan, sama sesama, dan bagaimana kita hidup sesuai firman-Nya. Yesus sendiri itu kan pelayan, bukan pengusaha. Dia keliling Yudea, Galilea, sambil nyembuhin orang sakit, ngajar soal kerajaan surga, dan ngasih makan ribuan orang cuman dari roti sama ikan. Dia nggak pernah tuh minta bayaran atau bikin tarif buat pelayanannya. Malah, dia sering banget ngecam orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang saat itu sibuk sama aturan-aturan lahiriah dan kadang juga memperdagangkan agama. Para rasul setelah Yesus naik ke surga pun sama. Mereka memberitakan Injil, bangun jemaat, dan melayani dengan tulus. Kisah para rasul itu penuh dengan cerita bagaimana mereka hidup sederhana, berbagi harta, dan nggak pernah mikirin keuntungan pribadi dari pelayanan mereka. Fokusnya cuma satu, gimana Injil bisa tersebar dan banyak orang mengenal Tuhan. Nah, seiring berjalannya waktu, gereja makin berkembang, jemaat makin banyak, kebutuhan makin kompleks. Dari situ, kadang mulai deh muncul godaan. Ada yang mikir, wah kalau gereja besar butuh dana gede dong. Terus pelan-pelan cara ngumpulin dananya itu mulai bergeser. Awalnya mungkin wajar kayak persembahan sukarela buat operasional gereja atau bantu orang susah. Tapi ada kalanya ini jadi kebablasan. Ada yang mulai bikin program-program yang ujung-ujungnya cuma ngumpulin duit. Misalnya acara doa berbayar, pelayanan khusus yang pakai tarif mahal, sampai jualan merchandise rohani dengan harga selangit. Ini kan jadi lucu ya. Katanya mau mendekatkan diri sama Tuhan, kok harus bayar? Disitulah titik baliknya. Ketika uang jadi tujuan utama, bukan lagi alat untuk mendukung pelayanan, maka gereja bisa banget jadi kayak bisnis. Yang dipikirin bukan lagi bagaimana memberitakan Injil dengan efektif, tapi bagaimana caranya biar persembahan naik, sumbangan makin banyak, atau bagaimana jemaat bisa diperas secara finansial. Ciri-ciri gereja yang sudah mulai bergeser ke arah bisnis itu kadang kelihatan jelas banget. Misalnya, fokusnya melulu soal duit. Khotbah seringnya nyerempet ke persembahan, berkat materi, atau konsep tabur tua yang diartikan secara finansial. Ada kasta di gereja. Pelayanan atau fasilitas tertentu cuma bisa diakses sama jemaat yang punya duit banyak atau yang rajin ngasih persembahan besar. Ini kan jadi lucu ya. Katanya mau mendekatkan diri sama Tuhan, kok harus bayar? Pemimpin gereja yang hidupnya mewah banget. Sementara jemaatnya mungkin banyak yang pas-pasan, tapi pemimpinnya malah sibuk pamer barang mewah atau punya gaya hidup jet set. Ini kan jadi nggak etis ya. Ada tekanan buat nyumbang atau memberi persembahan besar. Jemaat merasa terbebani atau bahkan diancam secara rohani kalau nggak nyumbang sesuai harapan gereja. Transparansi keuangan yang minim. Keuangan gereja nggak jelas dipakai buat apa. Atau ada indikasi penyelewengan dana. Ini semua jauh banget dari ajaran Kristen yang ngajarin kesederhanaan, kerendahan hati, dan pelayanan tanpa pamrih. Yesus sendiri pernah marah besar waktu melihat bait Allah dijadiin tempat jual beli. Dia bilang, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Matius 21 ayat 13. Ini jelas banget menunjukkan kalau tempat ibadah itu seharusnya suci dan fokus pada ibadah, bukan transaksi. Ajaran Kristen itu sejatinya tentang kasih agape, yaitu kasih yang tanpa syarat, tanpa pamrih, dan rela berkorban. Yesus Kristus memberikan dirinya sepenuhnya buat kita, tanpa meminta imbalan. Begitu juga dengan pelayanan gereja. Harusnya pelayanan itu didasari oleh kasih dan kerinduan untuk melihat orang-orang mengenal Tuhan dan bertumbuh dalam iman. Tentu saja gereja butuh dana untuk operasional, untuk kegiatan sosial, dan untuk mendukung misi. Tapi itu seharusnya didapat dari persembahan sukarela dari jemaat yang memberi dengan sukacita dan tulus, bukan karena tekanan atau janji-janji materi. Gereja harusnya transparan dalam pengelolaan keuangan dan memastikan setiap rupiah dipakai untuk kemuliaan Tuhan dan kesejahteraan jemaat. Jadi, kalau ada gereja yang malah sibuk berbisnis, itu sebenarnya sudah melenceng jauh dari esensi ajaran Kristen.
Ini jadi semacam penyakit yang harusnya kita waspadai. Gereja itu harusnya jadi tempat di mana kita bisa merasakan kasih Tuhan, bertumbuh dalam iman, dan melayani sesama. Bukan tempat untuk mencari keuntungan pribadi atau kelompok. Yesus Kristus Allah Bapa memberkati kita semua. Haleluya.